Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Handayani. Di sini saya akan memaparkan materi bab 9 untuk pelajaran IPA khusus SMK di bidang bisnis. Kebetulan di sekolah saya mengajar kelas 10 saat ini sudah masuk ke bab 9, yaitu dengan judul menerapkan kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja. Pada dasarnya, baik kita mulai saja materi kita. Insya Allah bermanfaat untuk kalian semua, khususnya para siswa kelas 1. Pada dasarnya, kesehatan itu meliputi 4 aspek. Yang pertama, kesehatan fisik, kesehatan mental atau kesehatan jiwa kita, kesehatan sosial, dan kesehatan aspek ekonomi. Untuk kesehatan fisik itu seperti kita berbadan sehat, tidak obesitas, badan kita bugar, pokoknya terlihat fisik kita sehat dan kuat. Untuk mental sendiri, kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini adalah dimana pada saat kita bisa berpikir positif, otak kita cemerlang, bisa berpikir dengan kreatif, ide-ide positif muncul, dan pada saat kita pakai untuk belajar juga cepat nyambung. Selain itu, kita juga tidak sedang mengalami gangguan jiwa, terlalu tidak terlalu berilustrasi, atau bisa dibilang seperti gila, dan jiwa kita bisa dibilang atau dikatakan normal. Untuk kesehatan sosial ini seperti kita kalau di lingkungan tidak dikucilkan, terus dianggap baik atau dianggap positif pada lingkungan sekitar atau masyarakat, diterima dengan baik kehadiran kita. Yang keempat adalah kesehatan aspek ekonomi. Kesehatan aspek ekonomi ini adalah dimana kita bebas secara finansial atau keuangan. Jadi tidak ada yang namanya kita krisis ekonomi atau tidak punya uang. Lalu selanjutnya oke, sebentar, sepertinya ini sedang loading ya. Oke, kita buka lagi materi yang ketiga atau di slide ketiga. Ya. Unsur-unsur penunjang keselamatan kerja. Adanya unsur keamanan dan kesehatan kerja. Jadi, pada saat kita di lingkungan pekerjaan kita harus mengetahui dulu apa sih unsur-unsur penunjang keselamatan kerja itu. Kita akan lebih aman dan lebih nyaman bekerja jika di tempat kerja itu kita dijamin keamanannya dan keselamatannya. Adapun unsur-unsurnya yaitu di lingkungan pekerjaan harus terdapat keamanan dan fasilitas kesehatan kerja. Terus
adanya kesadaran dalam menjaga keamanan dan kesehatan kerja itu ada dalam kesadaran para pemilik perusahaan dan karyawannya, atau saat kita nanti menjadi karyawan, dimana kita harus sadar mengerti akan pentingnya untuk menjaga keamanan dan kesehatan di lingkungan kerja. Setelah itu, unsur yang ketiga adalah saat kita bekerja, kita harus teliti dalam bekerja. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan istilahnya antem kromo gitu. Soalnya kalau kita nggak teliti, kita bisa-bisa melupakan standar operasional prosedur atau SOP dari perusahaan tersebut. Yang keempat, melaksanakan prosedur kerja dengan memperhatikan keamanan dan kesehatan kerja. Jadi kembali ke SOP tadi, standar operasional kerja, yaitu standar di mana kita harus bekerjanya seperti apa, standarisasinya gimana, teknisnya gimana. Jadi semua prosedur harus kita perhatikan dan dilaksanakan dengan baik demi untuk menjaga keamanan dan kesehatan kita. Slide selanjutnya adalah membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat dengan K3. K3 ini merupakan suatu kondisi yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu proses dan aktivitas kerja. Jadi K3 ini sangat dianjurkan terdapat di semua perusahaan. Jadi biasanya itu perusahaan yang memiliki sertifikat K3 atau karyawan yang sudah memiliki sertifikat K3, contoh misalnya perusahaan itu sudah menerapkan K3 untuk karyawannya, maka dia bisa mempunyai sertifikat audit ISO 14000. Nah, untuk pegawainya supaya dapat atau secara umum untuk mendapatkan sertifikat K3 biasanya secara mandiri untuk mengikuti pelatihan-pelatihan, tentunya dengan biaya yang tidak murah, biasanya sekitar 2 juta atau sampai 5 juta. Nah, tujuan untuk K3 ini adalah agar tenaga kerja dan orang lain yang ada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, serta sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Jika K3 ini bisa kita terapkan, yaitu supaya kalau misalnya kita nih nanti kerja di perusahaan yang kita tahu sudah mempunyai sertifikat ISO 14000, berarti itu perusahaan udah mengerti tentang kesehatan dan keselamatan kerja para pegawai di perusahaan tersebut, sehingga kita percaya untuk bekerja di tempat itu akan terjamin keselamatannya, kesehatannya, dan pada saat kita memproduksi barang pun akan diterapkan secara aman dan efisien. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa aja sih yang bisa menjadi macam-macam kecelakaan kerja itu. Ada 4 kecelakaan kerja atau 4 jenis kecelakaan kerja. Yang pertama, lost time injury. Lost time injury ini adalah cedera yang mengakibatkan hilangnya waktu kerja. Jadi misalnya gini, kamu pada saat bekerja jarinya terluka atau tidak bisa melakukan pekerjaan secara normal lagi, harus menunggu beberapa waktu untuk memulihkan keadaan yang lagi sakit itu, sehingga itu termasuk lost time injury. Jadi waktu kerjanya hilang akibat cedera. Yang kedua adalah restricted
duties injury itu adalah cedera yang mengakibatkan kerja menjadi terbatas. Misalnya amit-amit jabang bayi, misalnya ada pegawai pabrik yang terkena mesin potong, akhirnya kakinya patah gitu. Akhirnya dia tidak akan normal untuk bekerja seperti biasanya, yang harusnya produktivitas dia dalam satu hari bisa menyelesaikan 1000 produk, tapi karena keterbatasan yang diakibatkan dari kecelakaan itu, satu hari dia hanya bisa menyelesaikan 500 produk. Yang ketiga adalah medical treatment injury. Medical treatment injury ini merupakan cedera yang memerlukan bantuan petugas kesehatan. Walaupun sebenarnya cedera yang lainnya pasti membutuhkan petugas kesehatan. Terus untuk medical treatment ini biasanya ini untuk cedera yang butuh perawatan intensif dari petugas kesehatan, harus di rawat, dipanggil ambulan dan sebagainya. Yang keempat adalah first aid injury. First aid injury itu adalah cedera yang memerlukan P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Biasanya untuk cedera ini bisa diobati dengan sendiri atau dengan teman-teman di pabrik atau orang-orang yang ada di perusahaan itu sendiri. Tidak harus memanggil petugas kesehatan. Tidak separah lost time injury, restricted duties injury, dan medical treatment injury. Tidak separah 3 jenis lainnya. Ya, untuk contohnya adalah misalnya kita akan menerapkan keselamatan kerja di bagian laboratorium. Contohnya kita bekerja di laboratorium ya. Apa saja sih yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan kerja kita di laboratorium? Pertama adalah patuhi segala peraturan laboratorium. Kedua, kita harus memahami dan patuhi simbol-simbol keselamatan. Nah, biasanya kalau untuk peraturan laboratorium, biasanya kalau kita mau bekerja, sebelum bekerja kita diberikan hard copy atau peraturan-peraturan dari atasan kita. Ini aturan yang harus diterapkan saat bekerja di laboratorium. Kedua adalah memahami dan mematuhi simbol. Simbol-simbol di laboratorium itu kan banyak, misalnya harus pakai sepatu, harus pakai helm, atau harus memakai sarung tangan, terus tempat istirahatnya di mana, terus meletakkan cawan Petri di mana, meletakkan tabung reaksi di mana, dan itu sudah memiliki simbol-simbolnya masing-masing. Menaruh apar di mana. Jadi kita harus pahami dan patuhi simbol-simbol itu. Ketiga adalah memahami akan penerapan peraturan kerja dengan kecelakaan di laboratorium. Jadi ada aturan-aturan cara kita bekerja di laboratorium untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Misalnya kita harus bekerja dengan sinar X, atau kita harus bekerja dengan api, atau kita harus bekerja dengan bakteri-bakteri yang patogen. Nah, itu kita harus tahu, memahami, juga menerapkan gimana sih peraturannya supaya kita mengerjakan alat ini bisa dengan selamat atau menghindari kecelakaan-kecelakaan yang bisa saja terjadi. Lalu kita harus mengidentifikasi bahaya. Mengidentifikasi bahaya bisa dari bahaya fisik, kimia, biologi, dan ergonomi. Bahaya fisik itu seperti kayak kesenggol teman sendiri atau jatuh. Terus untuk kimia, bahaya kimia seperti kita di laboratorium main-main dengan
atau bekerja dengan bahan-bahan kimia. Terus untuk biologi itu kita bermain atau bekerja dengan mikrobiologi atau mikroorganisme. Dan bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi adalah dari ergonominya sendiri, itu merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia, mesin yang digunakan, dan lingkungan kerjanya. Sehingga identifikasi bahaya di bidang ergonomi adalah kita bisa mampu memahami bahwa adanya bahaya di dalam hubungan kita sebagai manusia dengan mesin yang akan kita pakai. Kita harus paham. Contoh yang bisa saja terjadi atau kecelakaan kerja di laboratorium yaitu terpleset, mengangkat beban, tertusuk jarum atau benda-benda tajam lainnya, terinfeksi, dan risiko kebakaran juga lain sebagainya. Nah, itulah beberapa materi tentang penerapan kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja untuk kelas 10 pelajaran IPA. Ini bab terakhir ya, pelajaran IPA untuk SMK. Dan untuk kalian anak-anak murid ibu, saya berikan 10 contoh simbol-simbol keselamatan di lingkungan kerja beserta arti dari simbol-simbol tersebut. Oke, guys, selamat mengerjakan. Jika kalian ada pertanyaan, bisa langsung hubungi saya atau tulis komentar di channel saya, atau jangan lupa subscribe, like untuk mendapatkan informasi dan materi-materi terkait mata pelajaran ibu untuk kalian. Selamat belajar, tetap semangat di dalam kondisi pandemi ini. Saran dan kritik kalian tolong berikan kepada ibu agar bisa memperbaiki atau membuat channel ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.